Oke, baik. Yang dimana hari ini kita akan membahas tentang antara minyak goreng dan iman. Ini adalah sebuah kontradiksi tersendiri ya antara minyak goreng dan iman. Apa sih hubungannya? Seperti itu. Jadi penasaran nggak nih dengan apa yang akan kita bahas pada kajian kali ini? Stay tune. Baik, berikutnya izinkan saya untuk membaca tentang CV pemateri pada hari ini, yaitu Gus Mahmuri. Gus Mahmuri atau Muhammad Mahmuri merupakan anggota dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Manang. Prestasi beliau antara lain adalah juara 1 Lomba LKTI Nasional Bisnatalis ke-58 IAIN Purwokerto 2020, serta Harapan 1 Lomba Esai Nasional Veteran Law Fest pada 2020. Pendidikan formal beliau antara lain 2006 sampai 2012 adalah SD Batur Sari Sirampok, 2012 hingga 2015 adalah SMP Al-Hikmah 2 Benda, 2015 sampai 2018 adalah MA Al-Hikmah 2 Benda, dan 2018 hingga adalah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendidikan non-formal beliau antara lain Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampok, yaitu pada 2012 hingga 2018, serta Mahat Sunan Ampel Al-Ali 2018 hingga 2019. Pengalaman organisasi beliau ini cukup luas, antara lain Ketua Umum UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, pada periode 2021 CO Jurnalistik Dema Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, anggota Jurnalistik PMII Rayon Radikal Al-Faruq Sunan Ampel Malang, serta CO Jurnalistik Rayon Radikal Al-Faruq Sunan Ampel Malang, CO Jurnalistik HMJ Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penerima manfaat Yulid Bakti Nusa Malang, pengurus intelektual Persatuan Mahasiswa Keresidenan Pekalongan atau PMKP Malang Raya pada periode 2019-2020, Ketua Umum Unit Kegiatan Siswa English Department Student atau UKS EDS MA Al-Hikmah 2 Benda 2016 hingga 2017, anggota Satuan Paskibra Sakura MA Al-Hikmah 2 2016 hingga 2017, tim redaksi Malhik 2 Networking atau M22Net, M2Net, MA Al-Hikmah 2 Benda pada periode 2016 hingga 2017, serta pengurus Humas Organisasi Daerah Robit Khotu Al-Tolabah Al-Islamiyah, Orda Rotib, Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda 2016. Pengalaman pengabdian beliau adalah pengabdian masyarakat kerja kuliah mahasiswa atau KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, serta bakti sosial keagamaan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda. Pengalaman kerja beliau antara lain content writer bumiayu.id. Oke, baik. Bergabung dengan kita saudara pemateri Mahmuri. Mungkin gimana kabarnya pada hari ini, Gus Mahmuri? Sehat, Alif. Halo, kedengaran nggak? Alhamdulillah, kedengaran, Gus. Oke, sehat ya. Ini langsung ya? Baik, materi dipersilahkan, Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Gus Daning semuanya, terutama Pra23 ini ya, mayoritas Pra23 yang saat ini kita diberikan kesempatan untuk ngabuburit bareng lah, meskipun ngabuburitnya mungkin membosankan ya, karena memang kita diskusi gitu ya, tidak seperti orang lain yang lalu lalang lah. Sebenarnya tadi kata Alif ya, Gus Alif ya, ngomong soal pemateri.
Saya di sini sebenarnya tidak memposisikan sebagai pemateri, tapi lebih ke pemantik. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa berdiskusi gitu ya soal apa yang kemudian dirumuskan sama teman-teman pengurus teman-teman panitia ya, panitia MYR sebagai satu topik kajian kayak gitu. Nah, teman-teman Gusdani semuanya mungkin sudah sangat familiar ya terkait dengan soal isu-isu minyak goreng, karena berbagai media ya banyak menyoroti soal harga gitu ya, mulai dari tahun kemarin bahkan. Dan kalau teman-teman baca di media pun banyak perspektif ya, banyak perspektif dan banyak alasan mengenai kenapa kemudian minyak goreng itu mahal gitu ya, mulai dari perspektifnya pemerintah, kemudian perspektifnya para ahli, dan banyak opini-opini dari para intelektual gitu. Nah, di kesempatan ini kita coba untuk membuka sebenarnya ada beberapa hal ya, atau ada hal apa saja sih di balik mahalnya minyak goreng gitu. Padahal kita itu kan, Indonesia itu kan sebagai pemasok ya sawit terbesar gitu di kancah internasional gitu, dan dia sebenarnya memiliki posisi kuat gitu, kendati di dalam lapangan itu sebenarnya soal perkebunan, soal krisis ekonomi terus krisis ekologi itu menjadi satu urusan penting di dalam ekspansi usaha-usaha kelapa sawit ya gitu. Nah, kita lihat sih sebenarnya, jadi banyak beberapa data statistik yang mengatakan bahwa memang ada beberapa faktor yang melatar belakangi naiknya harga minyak goreng ya, mulai dari dia faktor eksternal sampai pada tahapan faktor internal gitu. Jadi kalau faktor eksternal itu banyak yang kemudian mengatakan bahwa harga CPO itu crude palm oil, jadi dia sebagai minyak nabati gitu ya, itu di kancah internasional dia naik 1.340 metrik per ton dolar. Jadi ada kenaikan karena ada beberapa faktor seperti halnya konflik ya di Rusia Ukraina gitu-gitu, dan beberapa faktor penetapan harga internasional lain, sehingga mengakibatkan harga CPO internasional itu naik gitu. Nah, hal itu juga berimbas ternyata di ranah di ranah internal gitu ya, atau di ranah domestik ya. Jadi sekarang itu per Februari itu kurang lebih ada kenaikan untuk minyak goreng ya, mulai dari dia yang bermerek dan yang curah gitu. Jadi yang bermerek itu kisaran 37%, atau teman-teman mungkin lihat di pasaran itu antara 15.000 ya sampai 20.000 per kilogram gitu. Kemudian untuk curahnya dia juga sedikit di bawahnya ya, tapi nggak terlalu rendah, itu kisaran 36,9%, atau untuk curah itu harganya kurang lebih 13.000 ya sampai 18.000 per kilogram. Nah, itu harga yang saat ini ada di pasar gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih gitu ya faktor-faktor internal ya yang mempengaruhi gitu kan. Jadi faktor internal itu dia dipengaruhi oleh kebijakan sebenarnya, kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah terkait dengan CPO gitu kan. Jadi pemerintah itu sebenarnya dia menjual komoditas atau dia menerapkan kebijakan komoditas. CPO itu dia tidak hanya sekedar untuk pangan gitu ya, untuk pangan. Kalau minyak goreng itu kan diorientasinya untuk pangan. Jadi hasil CPO itu di kancah dalam negeri itu dia juga didistribusikan ke biodiesel. Tahu kan ya teman-teman biodiesel ya. Jadi melalui kebijakan B12
atau biodiesel 20% gitu kan. Nah, itu ternyata berpengaruh. Artinya dulu yang orientasinya dia hanya pada pangan ya, dia saat ini justru dibagi untuk biodiesel. Nah, konsumsi CPO itu untuk biodiesel juga cukup besar gitu ya. Dan dia juga mengurangi konsumsi untuk pangan. Yang pertama, biodiesel itu kalau dalam beberapa kurun waktu terakhir ya, kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ya. Mat, tutup. Ya, harusnya berisik. Ya, siap. Ya, jadi dari kurun waktu 2019 sampai 2002 itu kalau kita melihat data ya, itu ada kenaikan. Jadi orientasi CPO yang dia untuk pangan justru dialokasikan ke biodiesel gitu, produksi biodiesel, sehingga dia juga mengurangi kan untuk konsumsi pangan. Jadi 2019 itu yang pangan itu hanya 9,86 ton persen gitu ya untuk pangan, kemudian biodiesel dia 5,83%. Gitu. Kemudian untuk 2020 itu dia naik jadi 7,23 ton persen gitu. Kemudian 2021 dia naik jadi 7,37 gitu, terus sampai pada 2022 ya dia 8,85% untuk biodiesel. Nah, hal itu mengurangi persentase dari konsumsi pangan. Jadi CPO-nya tidak hanya diorientasikan pada pangan. Itu salah satu kebijakan pemerintah yang kemudian mempengaruhi ya. Kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa stok CPO itu diorientasi ke ekspor ya. Karena memang harga internasional itu saat ini naik. Tetapi ekspor itu ternyata kalau lihat data itu dia tidak terlalu besar ternyata ya. Justru kenaikan itu dia hanya di ranah domestik sendiri gitu kan, peningkatan itu. Jadi presentasinya kurang lebih di terakhir ya 2021 itu ekspor 34,2 juta ton. Kemudian untuk yang domestik 18,42 dan itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2020 17,30 ton. Nah, jadi kalau lihat persentase itu ya sebenarnya dalam dibalik mahal ini ya tidak hanya private ya, perusahaan swasta, tapi ada intervensi dari pemerintah itu yang dia berpengaruh besar terhadap peningkatan harga minyak goreng atau CPO itu tadi. Nah, dan harga biodiesel itu dia lebih mahal gitu kan dibanding untuk harga pangan. Jadi produsen pun dia orientasinya untuk mendapatkan laba ya untuk semaksimal mungkin. Pada akhirnya orientasinya ya dia berubah yang tadinya untuk pangan dialokasikan ke biodiesel. Kemudian soal mahalnya ini juga banyak ya responsivitas dari pemerintah sebenarnya soal kebijakan gitu kan, kebijakan harga eceran tertinggi itu kan. Kemarin itu penetapan 14 ternyata untuk komoditasnya dia limit gitu ya, dan ternyata kebijakan dari HED ini diakui oleh pemerintah tidak efisien. Akhirnya pemerintah mencabut kebijakan ini ya, kebijakan soal harga eceran tertinggi itu. Nah, pasca pencabutan harga eceran tertinggi ini justru kemudian pasokan atau komoditas minyak naik gitu, naik di pasaran. Nah,
ini kan menandakan kalau misalkan pemerintah itu sendiri dia kurang tegas ya dalam memberikan suatu kebijakan gitu ya, melihat fenomena naiknya minyak, dan justru pemerintah kalah dengan pasar gitu ya, bukan pemerintah yang mengintervensi pasar, dan pasar yang justru mengalahkan intervensi pemerintah kayak gitu. Lah itu juga salah satu penyumbang ya kenapa kemudian harga minyak sampai saat ini dia masih di tataran tinggi gitu ya, harga yang tinggi gitu. Nah, kemudian ada juga indikasi ya kalau teman-teman baca sih di beberapa ini. Jadi ada indikasi kartel namanya. Jadi kartel ya, bukan mafia ya kalau soal komoditas. Jadi dia kartel. Nah, indikasi ini memang sempat dibicarakan oleh pemerintah sebenarnya, tetapi sampai saat ini kan dia tidak terbukti, dan wacana-wacana publik pun tidak sampai melihat kepastian soal kartel gitu. Tapi ada indikasi. Nah, kartel sendiri kalau teman-teman semuanya pahami ya, di situ sebenarnya sudah diatur di dalam perundang-undangan sebenarnya ya. Jadi dia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 di tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebenarnya sudah diatur di situ gitu. Tetapi kan kemudian otoritas pemerintah saat ini kan belum cukup tegas ya sampai saat ini gitu melihat fenomena kartel gitu. Dan kartel ini dalam kebijakan juga masih dia perlu rekonstruksi perundang-undangan ya, karena di dalam undang-undang tadi yang disebutkan itu nomor 5 tahun 99 itu dia tidak menjelaskan secara pasti kartel itu seperti apa, prakteknya dan karakteristiknya seperti apa itu. Yang justru dia diperkenalkan di dalam undang-undang, dia hanya bagaimana mekanisme perjanjian antara kartel gitu. Di kartel itu kan kalau kita menurut undang-undang ya ada beberapa unsur. Pertama, dia perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya. Jadi ada perjanjian dengan pesaingnya. Nah, perjanjian itu dimaksudkan untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi. Produksi itu baik barang ya atau jasa, dan hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, itu kartel. Tetapi pada prakteknya saat ini KPPU juga belum sampai mencapai titik terang ya. Ada indikasi tapi tidak sampai menemukan pelaku sampai saat ini. Jadi ya lagi-lagi soal ketegasan pemerintah ya dalam melihat fenomena kartel untuk minyak goreng juga kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita menarik lebih jauh ya akarnya ya karena memang ada perdagangan atau pasar bebas di situ ya, yang dia erat kaitannya dengan sistem kapitalisme sebenarnya ya, atau saat ini kita kenal sebagai neoliberalisme sebenarnya kan. Jadi sistem di mana hak private atau privatisasi ya letak produksi gitu kan, dan intervensi pemerintah melalui kebijakan itu ternyata dia tidak begitu pengaruh ya, sehingga ya dia memberikan keluasan sepenuhnya gitu kan terhadap privat ini ya, hak milik privat gitu untuk melakukan produksi. Kemudian kalau kita melihat juga ya, karena adanya kurangnya intervensi pemerintah juga dia sebenarnya dipacu dengan adanya invisible hand ya dari sistem kapitalis ya, di mana si produsen ini dia
mengambil keuntungan besar gitu ya, mengambil keuntungan besar tapi dengan modal yang kecil kayak gitu. Kemudian individual ekonomi, tidak ada intervensi pemerintah, jadi pemerintah hanya sekedar dia pengawasan aja itu tanpa adanya kebijakan yang tegas gitu kan, dan proses persaingan pasar bebas gitu, atau kompetitif kayak gitu. Nah, beberapa hal itu ya yang kemudian melatar belakangi kenapa saat ini polemik minyak ya masih menjadi momok lah di Indonesia, dan latar belakang terjadinya peningkatan harga minyak kayak gitu ya. Dan hal tersebut ya dilatar belakangi karena ya itu tadi, karena sistem kapitalisme ya yang masih mengakar ternyata di kita. Nah, ini sedikit ini ya korelasi ya soal harga minyak tadi ya dengan keimanan. Saya entah nanti menarik saya juga sebenarnya menguraikan ini cukup ini ya, soalnya Saya beriman. dua persimpangan yang jauh ya menurut saya soal harga minyak dan keimanan gitu ya. Tapi cobalah kita untuk menyentuh itu gitu kan dengan adanya fenomena harga minyak ya. Jadi kalau kita baca secara general sih sebenarnya dia tidak jauh dari adanya hubungan-hubungan ya, atau kita sebut sebagai hablum minallah, hablum minal alam, kemudian hablum minan nas gitu ya. Jadi di mana ada interaksi kita dengan Tuhan gitu kan, kemudian ada interaksi kita sebagai manusia dengan manusia gitu, dan terakhir interaksi kita dengan makhluk gitu ya, dengan alam gitu ya. Yoi. Nah, kita bisa membaca ini sebenarnya. Jadi relasi kita dengan Tuhan gitu kan, kemudian memunculkan satu perintah untuk relasi kita dengan manusia dan relasi kita dengan alam itu kan, sebenarnya dia kan diorientasikan pada hal yang sifatnya adil gitu ya. Kita sebagai manusia kemudian memanfaatkan sumber daya alam gitu, tetapi sumber daya alam itu tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi saja gitu kan. Artinya ada nilai-nilai keadilan yang perlu kita canangkan di situ, yaitu hablum minan nas gitu ya. Jadi kita terhindar dari kezoliman lah kalau dalam bahasa dalam narasi agama Islam gitu kan. Dan hal tersebut juga tidak jauh ya dari perintah agama juga kan. Jadi kalau teman-teman menarik hal ini ke dalam ke dalam kitab suci kita ya, Al-Qur'an, itu kita mengorientasikan pada surat Ar-Rum ya, ayat 9. Di situ teman-teman bisa buka, saya membacakan artinya aja ya di situ. Jadi Ngaji Gus. Gimana lafadznya Gus? ya siap. Nanti untuk ngajinya silahkan dibaca oleh Yai Muiz gitu ya. Saya hanya membacakan soal terjemahannya aja gitu. Jadi di dalam Ar-Rum ayat 9 itu dikatakan, dan tidakkah mereka menjajah di bumi lalu melihat bagaimana akhir tragis umat-umat sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Umat-umat itu lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi atau tanah serta membangun peradaban di atas yang melebihi peradaban yang mereka bangun. Dan telah datang kepada umat manusia atau umat-umat itu para rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, dan akan tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Jadi kalau melihat tadi ya, sebenarnya untuk soal agama seperti ini cukup istilahnya pesimis ya, soalnya
ada hal yang menurut saya jauh antara korelasi soal ini ya, soal minyak goreng dan keimanan. Tapi ya kita melihat bahwa orientasi tadi ya soal kartel gitu ya. Dia motifnya kartel untuk kepentingan pribadi, kemudian motifnya produsen untuk mengambil seluas-luasnya keuntungan atau laba, itu kan semata-mata karena keserakahan gitu kan. Dan keserakahan itu kan tidak dalam ajaran yang tidak diperkenankan bagi kita ya sebagai umat Rasul gitu ya. Dan juga selain tadi keserakahan juga kezaliman ya, artinya kita tidak melihat ada hak-hak gitu kan yang perlu dipenuhi gitu kan untuk khalayak manusia gitu. Dan itu kan erat kaitannya dengan hablum minan nas, artinya interaksi kita sesama manusia itu perlu gitu kan, dan nilai-nilai kemanusiaan itu ya perlu kita canangkan gitu kan. Dan salah satunya ya nilai adil dan tidak mendolimi gitu. Itu ya mungkin yang jadi bahan untuk diskusi ya. Nanti teman-teman cobalah barangkali ada pendapat gitu kan, atau ada pandangan lain mengenai soal minyak goreng gitu kan. Coba nanti teman-teman bisa diskusikan bareng-bareng. Monggo ning Alip, bisa Alip ya. Kok ning Alip sih? Baik, terima kasih Gus Mahmuri atas pembawaan materi yang sangat terperinci dan luar biasa informatif. Baik, mungkin kita beralih pada sesi diskusi atau tanya jawab ya dari teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang bingung mengenai kenapa sih perubahan harga ini tetap terjadi meskipun hal itu dilarang dan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, dan tahu bagaimana korelasi ini bisa lebih dalam ke manusia agar lebih dihayati. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya dan sebagainya, dipersilahkan. Ada komentari dari Zifuta Ismu bahwa ini adalah pemaparan yang cukup karena tidak ada yang menduga bahwa minyak goreng itu ada hubungannya dengan iman itu sendiri. Mari teman-teman dari 23, ini pasti banyak sekali pertanyaan, pasti. Akan tetapi iya, lanjutkan Gus. Tadi menyampaikan apa? Kenapa? Oke. 23 mungkin. Mungkin dari Ning Nimas atau Ning Taulina. Ada Gus Husen juga. Oh, ada Ning Nurul Iza. Izin bertanya Gus, bagaimana kita menyikapi terkait fenomena minyak goreng sebagai seorang rakyat dan juga seorang muslim? Kalau di Islam, perspektif dan solusi apa yang dapat kita pakai untuk menyikapi sistem kapitalis ini? Mungkin mau langsung dibahas, Gus, atau kita tampung dulu? Iya. Bentar saya baca ya. Bagaimana menyikapi itu? Oke, bagaimana kita menyikapi terkait fenomena minyak goreng? Dan juga seorang muslim, oke. Ya, sebenarnya Islam sendiri kan, saya coba berangkat dari nilai-nilai Islam ya yang terkandung di dalam undang-undang ya. Karena saya rasa ada korelasi antara nilai-nilai Islam gitu di dalam undang-undang, terutama undang-undang dasar ya,
Di situ teman-teman bisa dibaca pasal 33 ya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sistem ekonomi yang dianut negara ya dalam konteks Indonesia adalah ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial bagi cita-cita pembangunan ekonomi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal bagaimana sikap gitu ya artinya banyak kebijakan gitu yang perlu kita rubah ya, terutama kebijakan yang dia memang orientasinya pada orientasi yang mendukung sistem kapitalis kan kayak gitu. Nah, salah satu instrumen yang saat ini penting gitu kan untuk dijadikan sebagai alat ya atau ya kebijakan gitu kan. Artinya kebijakan yang dia mampu untuk bisa mengintervensi gitu ya kemampuan dari perusahaan private itu untuk melakukan pemasaran seluas-luasnya kan kayak gitu sih. Nah, kalau sebagai muslim ya kita tidak jauh dari orientasi dari ekonomi sendiri kan mewujudkan kesejahteraan sosial gitu kan. Bahkan hal ini juga tidak hanya dalam perspektif Islam saja sebenarnya, tetapi kan dalam beberapa mazhab hukum lah katakan kayak kita lihat hukum progresif gitu-gitu kan adanya nilai kemanfaatan gitu ya di situ ya, ada nilai kemanfaatan kesejahteraan untuk masyarakat. Jadi tidak semata-mata dia orientasinya untuk orientasi pribadi, tapi orientasinya orientasi kesejahteraan umat gitu. Jadi untuk menyikapi ya saya rasa kita sebagai muslim ya tidak hanya soal dogmatika agama, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk ya kemampuan kita untuk bisa ya kritis melihat fenomena dan kemampuan kita untuk bisa meningkatkan moral etis ya, sehingga dengan kesadaran moral etis itu kan bisa menjadi semangsih untuk melahirkan satu kebijakan baru gitu kan yang dia lebih progresif dan lebih mengedepankan kemanfaatan dan kesejahteraan. Itu sih kalau saya jawab ya. Jadi tidak sebagai muslim tidak hanya terpacu pada dogmatika agama, tetapi ada nilai-nilai humanisme yang perlu kita canangkan ya, terutama dalam konteks ini ya soal ekonomi kayak gitu. Itu sih. Berarti ada internalisasi gitu ya Gus ya terhadap nilai-nilai Islamiyah terhadap diri kita sendiri. Jadi iya karena Islam juga kan dia juga saya rasa apa ya nilai dia mencanangkan nilai-nilai spirit humanisme kan kayak gitu, dan spirit humanisme itu kan ya tidak lain adalah hak-hak kayak gitu kan yang harus terpenuhi gitu kan. Jadi ya ada korelasinya gitu kan sebagai muslim dan sebagai rakyat Indonesia gitu kan, dan sebagai akademis juga ya. Jadi mampu untuk mengkritisi dan melihat bahwa nilai Islam itu ya salah satunya nilai humanisme, dan alat yang sekarang efektif sebenarnya ya untuk ke situ untuk berubah sistem ya kebijakan sendiri, dan kebijakan itu ya harusnya kebijakan yang progresif ya, kebijakan yang dia mengedepankan nilai kemanfaatan kayak gitu dan keadilan gitu. Mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ada tanggapan dari Ning Iza? Insya Allah nggak ada Gus. Terima kasih Gus. Insya Allah. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya Ning Nurul Iza. Berikutnya ada dari pertanyaan Gus Hussein tentang sebagai Muslim apakah ada perintah hablum minal alam selain hablum minal dan hablum minan nas, Gus, dan bagaimana implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Oke, tentang hablum minal alam dan hablum minan. Masya Allah. Oke, hablum minal alam ya. Sebenarnya kan alam itu kan dia sebagai lambang kekuasaan dan keagungan serta kesempurnaan Tuhan yang Maha Esa kan kayak gitu kan. Kita melihat keagungan dan kekuasaan itu kan
lewat sumber daya alam gitu ya. Tadi apa pertanyaannya? Lupa. Implementasi, oke. Jadi implementasinya ya, bagaimana kita tidak menjadi pihak-pihak yang terlibat ya dalam sumbangsi krisis ekologi sebenarnya, kan kayak gitu kan. Ya, krisis ekologis itu kan banyak ya kalau kita baca secara makro maupun secara mikro gitu kan. Jadi secara makro ya kita lihat kalau korelasinya dengan ekonomi adanya ekspansi lah, katakan ekspansi sumber daya alam yang dia berlebihan gitu kan. Taruhlah yang dia berhubungan dengan CPO kan kelapa sawit gitu kan. Kita lihatlah banyak krisis ekologis kan yang dia dihasilkan karena adanya ekspansi perkebunan sawit gitu kan, dan banyak hal lain ya yang kiranya dia ada korelasi gitu antara pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dengan krisis-krisis ekologi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal hablum minal alam ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim mampu untuk bijak gitu ya dalam melihat dan dalam pemanfaatan alam gitu. Dan dia tidak diorientasikan terhadap kepuasan secara pribadi saja ya. Artinya alam itu kita eksploitasi hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pemanfaatan secara pribadi gitu kan, kayak gitu. Jadi implementasinya ya kita harus bijak ya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Itu sih. Gimana Gus Muiz? Saya sebenarnya pengen mendengarkan ya perspektif agama secara mendalam ya dari Gus Muiz, karena dengan kapabilitas sarjana agama saya kira dia mampu membaca secara lebih mendalam ya soal agama, dalam hal ini kaitannya dengan kebijakan soal meningkatnya harga minyak gitu ya. Itu. Lagi main, Gus. Gak bisa jawab. Aduh. Masya Allah. Mungkin dia Gus Husen tanggapan. Halo Gus, apakah suara saya terdengar? Iya. Siapa nih? Memberikan feedback Gus. Siapa ini Ning Sifata ta? Ning Husen. Hah? Ning Husen. Oh, Ning Husen. Oh. Oke, ya. Ya baik Gus. Jadi ya yang bisa saya simpulkan kalau kita mengimplementasikan hablum minal alam, maka kita akan berlaku jujur Gus, karena selamanya ekosistem alam itu tidak pernah berbohong. Jadi kalau semisal kita berpacu pada hubungan alam atau hablum minal alam, maka kita akan senantiasa berbuat jujur karena alam tidak pernah bohong. Terus mungkin kutipan dari salah satu filosof, ketika Anda menggunakan alam sebagai panduan hidup, maka percayalah Anda tidak akan berbohong. Mungkin begitu ya Gus ya. Oke. Iya, Gus ya. Bagus sekali, Gus ya. Makasih Gus ya. Ya, mungkin ada teman-teman lain lah. Monggo. Very good. Apa nih? Teman-teman? Gus Sifuta Ismu. Ini Gus apa nih sih? Sifuta Ismu. Gus Transgender itu Gus. Oh, transgender. Jika saya perbaiki hubungan yang baik dan betul-betul baik dengan satu makhluk saja, dengan representasi dari manusia, bisa kamu mengukurkan kewajiban hablum minan nas gitu ya. Inilah artinya gini, kalau kita membaca secara argumentum kontratio di dalam hukum ya, artinya ketika kita sudah baik satu orang berarti kita bisa jahat ke orang lain gitu kan. Kalau
kacamatanya Gus Muiz ini, Bang. Ya, enggak lah. Kita tidak membicarakan soal kaidah agama lah, katakan antara kita ya, individu dan interaksi kita dengan Tuhan gitu kan. Artinya kan secara private pun gitu kan, secara kaidah kesusilaan pun ya kita ke siapapun ya tidak boleh menyakiti ya, atau bahkan sampai pada tataran membatasi atau ya mengkebiri hak-hak dasar atau hak-haknya dia gitu kan sebagai sesama makhluk gitu kan. Jadi ya tidak bisa kemudian kita hanya ngomong soal representasi satu makhluk kemudian kita bisa seenaknya sendiri untuk makhluk lain ya. Ya itu berlaku universal sih saya kira lah. Kita harus berlaku adil dan kita harus ya hormat ya terhadap hak-hak dasar ya, terutama hak-hak manusia lah. Itu sih Gus Bangke. Ya gitu sih. Jadi ke siapapun lah kita kan sebagai manusia gitu kan. Jadi kalau di dalam ajaran kita itu kan baiknya seseorang itu kan dilihat ketika dia meninggal gitu ya, atau ketika dia telah pernah waktu hidup di dunia kan kayak gitu kan. Jadi Wow, saat meninggoy. Ya, jadi tidak ada saya rasa di dalam ajaran kita pun tidak ada dalil yang membenarkan untuk kita berbuat seenak sendiri ya terhadap sesama manusia lah gitu. Gitu sih. Monggo Gus. Gus siapa? Gus Alif. Baik, monggo yang lain. Gus Ning sekalian, mungkin ada yang mau berpendapat juga, ada yang mau menambahkan, menyanggah, dipersilahkan. Kita masih punya waktu sebelum 16.40. Yuk. Masih lama ya? Ya maksudnya Materi kok takut masih lama ya itu loh. enggak, maksudnya gini, waktunya kita buat sharing gitu loh. Ini tekstualis sekali Anda. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini siapa yang naik Zeus ini? Seperti kita. Seperti yang kita ketahui bersama, hanya seperti apa yang kita ketahui bersama bahwasannya letak iman ada pada kepercayaan. Lalu apakah transparansi data dari pemerintah dapat meningkatkan juga mengurangi keimanan seseorang? Ya iman itu fluktuatif lah, saya kira nggak cuma soal kayak gitu ya. Artinya kan soal keimanan ya saya rasa tadi ya kita pembatasan pada hal-hal yang sifatnya bisa terukur ya, kayak sistem pasar sekarang atau sistem ekonomi kita baca dari perspektif ekonomi politik gitu ya. Jadi adanya sistem neoliberalisme gitu sebagai anak dari kapitalis kan kayak gitu kan. Jadi kita melihat bahwa pemanfaatan secara berlebihan gitu kan, terutama oleh para produsen itu yang kita nilai gitu. Jadi soal keimanan dia soal intuisi ya, intuisi itu kan bisa tidak bisa terukur saya kira ya. Jadi kita melihat perspektif humanisme aja yang dicanangkan oleh Islam kayak gitulah, bahwa di situ ada nilai-nilai hablum minannas lah yang perlu kita kedepankan ya, bukan soal transparansi data, bukan soal peningkatan pengurangan iman ya. Saya rasa adanya fenomena harga minyak itu ya sebagai refleksi lah untuk kita sebagai akademis ya, untuk melihat secara kritis lah bagaimana kemudian latar belakang adanya persoalan tersebut dan bagaimana kita mengupayakan untuk menyelesaikan solusi tersebut kan kayak gitu kan.
Jadi saya rasa jauh ya transparansi data dari pemerintah itu dia punya pengaruh terhadap nilai-nilai keimanan seseorang lah, katakan kayak gitu. Mungkin karena tidak Gus. ada yang dinamakan kepada pemerintah ya Gus. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi saudara Gus Zeus tadi. Apa? Mungkin ada Ya tambahan mungkin dari ada Gus. yang lain lah maksudnya. Ya. Mana teman-teman yang lain? Gus, bertanya Gus, apakah beriman pada minyak goreng kita syirik? Kenapa? Apakah beriman pada minyak goreng kita jadi syirik, Gus? Enggak dong Gus, karena minyak goreng itu kan representasi dari kenikmatan Tuhan yang Maha Esa gitu ya. justru dari minyak goreng itulah kita bisa bisa bersyukur lah ya katakan ya, karena kelangkaan harga dan sebagainya kita bersyukur lah sebenarnya. Karena kelimpahan alam itu kan bukti kekuasaan Tuhan gitu kan, dan pemanfaatan alam itu kan bukti kekuasaan Tuhan juga. Jadi kelangkaan alam dan sebagainya itu ya refleksi bahwa ya sebegitu nikmatnya Tuhan memberikan kita banyak sumber daya alam gitu kan. Yang disayangkan kan hanya sistemnya saja yang saat ini begitu bermasalah ya menurut kita ya. Jadi ya sah-sah aja sih kita beriman kepada minyak goreng gitu ya, karena dia ada korelasi dengan bukti-bukti lah adanya Tuhan kan kayak gitu sih. Asal bukan minyak goreng yang disembah ya Gus. Gimana Gus? Asalkan minyak goreng tidak disembah. Ya Gus, mohon maaf. Saya lagi pakai kaos non kafir, jadi auto jadi muridnya Dogi sekarang. Mohon maaf pertanyaannya seperti pemuda tersesat ya. Oke, mungkin untuk terakhir apakah ada pertanyaan lagi atau diskusi yang ingin dilontarkan? Lagi ada pemantik Gus Mahmuri di sini. Kenapa? Ada yang bertanya Gus? Izin bertanya. Oh iya. Bagaimana tanggapan Gus Mahmuri tentang baru-baru ini suatu parpol mengadakan demo masak tanpa minyak goreng yang sebenarnya tidak memberikan solusi pada akar permasalahannya? Jadi tentang demo. Oh ini dah.
Ya dia tidak, Itu ya, Gus. dia kemarin ya soal parpol ya, oke, parpol mencanangkan untuk hidup sehat tanpa minyak goreng gitu ya. Ya dia alternatif yang tidak solutif sebenarnya sih kalau kalau kita lihat ya secara kita kan perlu ya ada ukuran-ukuran lah yang menurut saya perlu dipandang gitu kan, karena hukum itu kan dia harus melihat dan harus melihat kontekstual kemasyarakatan gitu. Artinya apa yang kemudian hidup di kalangan masyarakat gitu ya, itu yang menjadi salah satu motif dibalik kenapa perlunya ada hukum kan kayak gitu. Kalau kita hanya semata-mata untuk hidup sehat ya katakan memang itu salah satu spirit ya, tapi kan dia tidak menyelesaikan persoalan. Dalam artian kan konsumsi minyak goreng itu kan dia sebagai konsumsi besar ya, dan bahkan masuk dari beberapa yang dia memiliki kontribusi besar lah, dan jadi komoditas utama gitu, masuk dalam salah satu komoditas utama. Saya rasa justru tidak solutif sekali gitu ya. Upaya yang dipromosikan atau yang dipropagandakan adalah hidup tanpa minyak goreng gitu kan, atau meminimalisir pemanfaatan minyak goreng gitu. Karena kita lihat juga lah, maksudnya produksi minyak CPO itu kan begitu besar di Indonesia kayak gitu kan, dan kenapa tidak dia tidak dijadikan sebagai dasar untuk pemenuhan hak gitu kan, karena kan lagi-lagi kita tadi ya melihat pada pasal 33 di situ ya, bahwa ekonomi itu ekonomi kemasyarakatan ya, yang dia mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan. Jadi bagaimanapun soal minyak goreng ya itu jadi tugas pemerintah itu, dan pemerintah seharusnya dia pendekatannya pendekatan hukum yang progresif gitu, artinya hukum yang dia tidak hanya mulu-mulu soal regulasi yang secara positif katakan kayak gitu ya, dan gerakan-gerakan parpol saja gitu kan, tetapi kan kita perlu adanya hukum yang dia memang berangkat dari keresahan masyarakat kan kayak gitu. Jadi kesimpulannya ya kemarin yang dipropagandakan oleh parpol itu ya sebagai tindakan yang sehat, tetapi dia tidak solutif dalam melihat fenomena kelangkaan minyak goreng kan kayak gitu. Artinya kan paradigmanya yang bukan paradigma hukum yang dipakai atau paradigma kebijakan gitu yang oleh pemerintah. Begitu sih. Berarti intinya tidak bisa memberikan, tidak solutif ya, dan tidak membantu dalam pemecahan masalah harga minyak ini sendiri. Baik, mungkin ada tanggapan dari Ning Lutfia. Dan itu ya Gus ya, kemungkinan kalau mun ada demonstrasi hidup tanpa minyak itu, berani nggak ya orang-orang di partai itu hidup tanpa minyak beneran? Kalau berani mah kita sita aja itu minyak-minyaknya di rumah. Bisa lah gitu ya, kita yang butuh. Mereka aja yang nggak usah pakai minyak. Masya Allah. Wah, harga gorden aja 90 juta kok. Minyak goreng nggak usah tanpa minyak goreng. Aduh. Pusing Pak De. Pemaparan Gimana yang lanjut yang Lutfia? mencengangkan. Iya. Baik. Mungkin ada tanggapan dari Ning Lutfia sebelum kita akhiri. Apakah tidak ada tanggapan? Oke, sudah cukup jelas. Baik, berarti pada dasarnya harus memberikan sesuatu yang progresif dan solutif ya, agar bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Baik, karena kita mengikuti jadwal dan berikutnya adalah kultum, maka izinkan saya untuk berterima kasih kepada Gus Mahmuri selaku pematik
diskusi pada hari ini, dan teman-teman para 23 yang telah antusias dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi. Untuk kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwa ternyata ada ya hubungan antara minyak goreng, harga minyak goreng dengan keimanan kita. Yang dimana kita perlu untuk mengkaji banyak aspek sehingga kita menemukan kesimpulan bahwa hablum minal alam dan hablum minan nas itu sangat berkorelasi dengan minyak goreng ini, di mana kita bisa mengambil intisari dari minyak goreng tersebut terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bisa meningkatkan kedekatan kita dengan agama Islam, kepada Allah dan sebagaimana. Akhirul kalam, saya serahkan kepada moderator berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi, terutama Gus Mahmuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ning Hesi. Waalaikumsalam warahmatullahi Materi wabarakatuh. sebelumnya Gus Mahmuri. Terima kasih banyak sudah hadir. Oke, teman-teman semua, Gus dan Ning, terima kasih karena sudah mendengarkan kajian tadi. Sepertinya kita akan lanjut ke kultum. Di sini kultumnya akan diisi oleh Ning Nabila. Sebelumnya saya izin untuk panggil Ning Nabila dulu ya. Assalamualaikum Ning Nabila. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Iya nih, terdengar. Gimana Gus Mahmuri? Sepertinya mau bicara ya lagi. Oh, nggak jadi. Lanjutkan. Oke, terima kasih. Oke, Ning Nabila gimana? Apa udah siap untuk kultum hari ini? Insya Allah. Oke, silakan kepada Ning Nabila, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi episode kultum hari ini saya akan mengangkat judul nikmati sebelum mati. Ya, mungkin saya akan mengambil dari kata mati dulu. Di sini kata mati, maaf sebentar ya. Kalau dari topiknya sendiri, nikmati sebelum mati. Jadi ngeri ya, Gus Ning ya. Kita udah mau buka, tapi harus memikirkan kematian nih. Tapi gak apa-apa sebagai ajang kita untuk memunculkan rasa-rasa taubat dalam diri kita. Jadi kita harus dengerin kultum ini dengan sebaik mungkin. Siapa tahu kita bisa sharing satu sama lain. Karena pengetahuan tiap orang memang juga beda-beda. Jadi di sini kita juga sharing. Tadi juga ada dari Gus Mahmuri dan sekarang dari Ning Nabila. Jadi untuk semua Gus dan Ning yang hadir, jangan lupa juga khususnya untuk pra 23 tadi sudah jangan lupa untuk screenshot dan juga untuk resum materi kultum juga Nabila mungkin Nabila apa udah bisa? Ya sudah. Mohon maaf ya tadi agak sedikit gangguan. Monggo dilanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi dari kata mati ini sendiri bisa memiliki makna tersirat atau tersurat. Mungkin kalau misalnya dari secara arti kata itu sendiri, mati bisa dimaknai sebagai berakhirnya hidupnya seseorang di dunia ini. Begitu ya. Tapi secara tersurat mungkin kata mati ini bisa berupa kesempatan. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini yang merupakan kesempatan yang hanya hadir 1 tahun sekali selama 1 bulan, yaitu bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh ampunan, dan yang menjadi bulan ini lebih spesial lagi yaitu bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Kemudian masuk ke kata menikmati itu sendiri. Menikmati di sini maksudnya bukan berarti berleha-leha, terus santai, atau biasanya nih kan kalau misalnya bulan puasa tuh tidur aja nggak apa-apa,
kan tidur juga bagian dari pahala gitu katanya. Tapi bukan berarti tidur dari habis sahur, habis itu sampai mau buka gitu, bukan ya. Atau nggak ngapa-ngapain, ya udah scrolling HP terus gitu. Itu tidak. Jadi menikmati di sini adalah tentang bagaimana kita menghayati setiap waktu yang terlewat, menghargai setiap kesempatan yang hadir, dan memaknai setiap momen yang ada. Entah itu momen Ramadan ini terutama, karena ini lagi di bulan Ramadan ya. Terus momen bersama keluarga, mungkin kayak waktu buka bersama keluarga tuh kayak semakin dinantikan gitu. Atau momen ketika buka bersama keluarga besar misalnya, apalagi yang keluarga besarnya jauh kayak gitu. Nah, seperti itu. Di sini kita diharuskan untuk menikmati kesempatan bulan Ramadan yang hanya 1 tahun sekali ini. Kemarin 1 hari sebelum bulan Ramadan, tiba-tiba ada pengumuman kalau misalnya bahwa telah meninggalnya seseorang 1 hari sebelum Ramadan. Bagaimana perasaannya ketika besok kita tuh udah mau bulan Ramadan dan ternyata orangnya tuh udah meninggal sebelum bulan Ramadan itu gitu. Coba jadi kalau misalnya bulan Ramadan ini mungkin bisa dikurang-kurangin dulu main HP-nya, dikurang-kurangin dulu dengerin lagunya gitu ya. Biasanya tiap hari dengerin playlist lagu, mungkin bisa diganti kalau emang misalnya nggak mau ngaji atau males ngaji gitu, mungkin bisa dengerin sholawat atau misalnya dengerin playlist Al-Quran kayak gitu. Atau kita dengan mendengarkan pun juga dapat pahala, tidak harus dengan mengaji itu sendiri. Harus dimanfaatkan setiap waktu Ramadan ini dengan baik, karena waktunya cuma 30 hari. Waktunya sangat terbatas. Mungkin sekarang juga kita tidak punya target ya, target kayak aku harus aku harus hatam 1 Al-Quran, harus hatam 1 kali, 2 kali dalam bulan Ramadan ini, atau mungkin aku pengen tahajud tiap sebelum sahur gitu, ternyata bangunnya jam 4, jadi udah mepet. Mungkin nggak harus seperti itu ya. Tapi yang harus, kalau misalnya benar-benar pengen untuk melakukan sesuatu itu, yang harus dilakukan adalah kita harus memaksa diri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Contoh kecil, misalnya aku pengen seperti tadi ya, aku pengen tahajud sebelum sahur gitu. Coba maksain kalau emang misalnya nggak bisa bangun jam 3 pagi, minimal bangunnya jam 3:30 aja. Jam 3:30 pakai alarm, atau mungkin bisa minta tolong ibunya ya, kalau ibunya biasanya bangunin sampai marah-marah. Terus jam 3:30 bangun, wudhu, habis itu salat tahajud. Gak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja gitu. 2 rakaat, habis itu doa, terus habis itu sahur. Pasti lebih enak kalau misalnya kayak gitu. Ketika kita udah memaksa diri kita setiap hari melakukan rutinitas yang sama, yaitu melakukan sholat tahajud 2 rakaat aja. Di situ kita akan menjadi bisa, jadi akan menumbuhkan alarm dalam tubuh untuk terus bangun jam 3:30 pagi untuk tahajud, dan di saat kita nggak tahajud itu pasti ada rasanya kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Dalam 1 hari itu ada yang sesuatu yang hilang, dan akhirnya kita menjadi terbiasa. Setelah kita terbiasa dengan aktivitas tersebut selama 30 hari ya untuk bulan Ramadan ini, maka akan akhirnya istiqomah.
Jadi kita mungkin tidak hanya di bulan Ramadan saja untuk melaksanakan tahajud ini, tetapi bisa di hari-hari setelah Ramadan, hingga nanti mungkin dipertemukan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Dan yang terakhir, gunakan setiap detik dengan baik, nikmati apa ya kesempatan yang ada, karena kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu walau sedetik pun. Jadi menikmati di sini bukan berarti bersantai. Terima kasih. Masya Allah. Ini mungkin bisa jadi salah satu kultum ini, mungkin ada yang langsung taubat ya, ada yang langsung sadar dan langsung ingat kepada dosa-dosanya, mungkin begitu nggih. Oke, karena sudah selesai kultum dari Ning Nabila, next adalah sesi pertanyaan. Kami di sini akan buka 2 pertanyaan saja. Monggo Gus Daning, kalau ingin bertanya seputar kematian ya, kematian, terus bagaimana cara menikmati hidup yang berguna seperti apa, monggo bisa sharing saat ini dan bisa langsung raise hand ataupun diketik juga, monggo. Silakan Gus Daning sekalian. Atau mungkin Gus Mahmuri, Gus Muiz nih mau tanya tentang kematian. Monggo. Aku belum mati, nggak bisa tahu. Makanya harus tanya dulu Gus buat prepare. Nggak harus mati dulu Gus buat tahu, minimal di ujung tanduk, di ujung nyawanya, ya di ujung tanduk tuh nggak bisa ngerasain Gus. Sakaratul maut dong. Ya enggak nyampe sakaratul maut. Ini pengalaman dari bunda saya sendiri. Jadi tahun lalu bunda saya itu sempat kena COVID ya, sampai masuk rumah sakit. Dan itu benar-benar sampai masuk ICU itu 2 kali. Karena oksigen yang masuk itu udah sampai level 15 mili. Jadi kalau misalnya orang biasa pakai oksigen dengan aliran 15 mili itu kayak pakai kompresor gitu. Tapi buat bunda saya itu aliran biasa gitu. Kalau misalnya 15 mili itu kurang, cairan oksigen yang masuk itu kurang ke tubuh, itu udah harus pakai ventilator. Nah, di situ bunda saya bilang kalau misalnya di situ udah di ujung tanduk dan dunia itu udah nggak bermanfaat lagi gitu. Itu aja Gus, sekian. Bagaimana Gus Muiz tanggapannya? Apakah ada Aku speechless, nggak bisa nanggapi. lainnya? Mungkin ingin ada ditanyakan, di-sharingkan, monggo. Oke, Ning Nabila, di sini ada pertanyaan, tapi orangnya langsung nge-PC ke saya ya, karena katanya malu. Di sini ada pertanyaan, Ning, gimana kalau misalkan sekarang kita kan lagi kuliah, dan terus kita tuh banyak banget kegiatan yang seakan-akan kita memberhalakan dunia, karena kita apa-apa, ayo bentar lagi rapat, bentar lagi ada kegiatan, seperti itu. Nah, bagaimana menurut Anda ketika kita berada di posisi tersebut, sedangkan saat kita kuliah itu adalah salah satu tanggung jawab kita juga untuk mencari ilmu. Dan itu juga salah satu cara kita bagaimana untuk mensyukuri berada di dunia ini, seperti itu. Bagaimana nih Nabila? Monggo silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Usiku Mbak Yaya Nafsi sebenarnya ya. Kembali lagi tadi kan dikatakan bahwa misalnya kuliah itu merupakan tanggung jawab gitu ya. Kuliah tanggung jawab, kemudian masuk ke organisasi itu juga tanggung jawab, dan pasti udah tahu konsekuensinya setelah masuk organisasi itu atau setelah masuk kuliah itu. Jadi caranya untuk mensyukuri ya menjalankan kedua hal tersebut dengan baik.
manajemen waktunya diperbaiki lagi, manajemen waktu, kapan harus kuliah, habis itu mengerjakan tugas terutama ya, karena tugas pelajar adalah tetap belajar gitu. Terus habis itu ketika udah misalnya tugasnya udah selesai, kuliahnya udah selesai, habis itu mungkin baru ke prioritas selanjutnya yaitu di organisasi. Pokoknya yang penting tahu prioritas. Kalau misalnya kita udah menjalankan dengan baik, maka kesyukuran itu akan muncul dengan sendirinya. Pasti ada rasa, oh gini ya ternyata rasanya ketika kita udah manajemen waktunya itu dengan baik, tugas-tugasnya nggak keteteran, terus organisasinya juga nggak terlewat, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Nabila atas jawabannya. Dari Gus Dani yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, silakan ditanggapi. Ayo Gus Dani, harus tetap semangat nih walaupun udah hampir buka. Nanti kita penutupannya di jam 5 pas kita sudah selesai. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, segera ditanyakan, bisa diketik atau bisa langsung unmute. Neng, kasih tips biar mati sebelum mati, Neng. Aduh, gimana tuh Ning Nabila? Mati sebelum mati ini gimana ya? Mati sebelum mati ya, nggak usah ngerjain tugas, ntar nunggu GGO aja. Berarti kan sama aja menghapus semua kesempatan yang ada. Jadi definisi mati sebelum mati itu seperti itu nggak nih? Kan tadi ada yang makna tersirat dan makna tersurat. Monggo Gus Muiz. Atau kalau misalnya mau mati yang sesungguhnya ya nggak usah menjaga kesehatan, itu juga bisa. Oh, berarti buruk ya, Neng? Iya, Neng Nabila. Berarti buruk ya mati sebelum mati itu? Ya kalau misalnya kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kenapa harus mati gitu? Kukira mati sebelum mati cuma untuk nafsu aja, Neng. Berarti matiin nafsu gitu. Oh, berarti juga buruk itu ya. Oke, Neng, makasih. Gimana nih Nabila, apa ada tambahan? Insya Allah tidak. Oke. Ini ada satu lagi nih, terakhir. Kalau patah hati bisa bikin mati sebelum mati nggak nih? Kalau patah hati tergantung sih. Kan yang penting dari patah hati itu bagaimana bisa bangkit, bisa move on gitu. Kalau emang misalnya bisa move on ya nggak bakal mati kok. Oke, sudah cukup jelas ya dari Ning Nabila tadi. Terima kasih sebelumnya Ning Nabila sudah berkenan untuk mengisi kultum hari ini dan juga kepada Gus Mahmuri yang sudah berkenan untuk mengisi kajian hari ini dan juga seluruh Gus Dani yang hadir. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan puasanya. Saya izin untuk membacakan sedikit resum dari Ning Nabila tadi, yaitu dengan judul Nikmati Sebelum Mati. Jadi jangan lupa kita harus menikmati atau memaknai segala momen yang ada di hidup kita, melakukan sebaik mungkin di hidup kita, entah apapun itu, dan nikmati segala kesempatan yang ada, khususnya pada bulan Ramadan ini. Mungkin hanya itu saja, silakan untuk Gus Dani, khususnya Pra 23, untuk mengisi link presensi MER 2022, dan juga meresum, serta meng-SS saat ini juga, jangan lupa semuanya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Mariana dan juga Gus Alif tadi, selaku moderator, izin untuk pamit diri.
Dan terima kasih banyak juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ikut MER di kajian. Oke, terima kasih Gus Denis. Terima kasih Gus Ning sekalian. Selamat menunggu berbuka.